memberi makan dan mengganti SCP-734 secara teratur dan terkadang bahkan menyediakan mainan yang telah disetujui oleh Dewan O5. Organisasi telah berusaha keras untuk menjaga agar SCP-734 tetap hidup dan nyaman karena mereka percaya bahwa SCP-734 dapat menjadi aset penting bagi mereka di masa depan. Atau lebih khusus lagi, mereka melihat nilai strategis yang lebih besar dalam darah SCP-734. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kontak dengan materi apapun dari SCP-734 memicu efek anomali yang mematikan, termasuk cairan tubuh seperti darah. Namun, tidak seperti banyak patogen toksik, dalam hal ini tidak ada resiko infeksi lepas kendali karena yang terinfeksi tidak menjadi vektor penularan. Karena itu, darah SCP-734 dapat bertindak sebagai senjata ampuh untuk menghentikan anomali yang dianggap tidak layak oleh Dewan O5 dan membunuh orang-orang berbahaya yang tergabung dalam kelompok saingan. Kontak dengan darah akan benar-benar menghancurkan tubuh target tanpa efek anomali lain dan tidak ada bukti siapa sebenarnya yang melakukan serangan itu. SCP-734 telah dilengkapi dengan kateter arteri sehingga organisasi dapat mengumpulkan darah dalam jumlah besar dari bayi anomali setiap minggu untuk penyimpanan dan penelitian. Tapi bukan hanya darah yang organisasi lihat potensinya. SCP-734 sendiri telah mendapat nilai yang sangat baik di Esslinger Loyalty Index, tes yang digunakan organisasi untuk menilai kesetiaan calon pelamar terhadap organisasi. Saat SCP-734 dewasa, jika skor ini tetap konsisten, dia kemungkinan akan dilatih untuk menjadi agen lapangan organisasi di masa depan. Seorang agen yang mampu membunuh seseorang dengan satu sentuhan tentu saja akan menjadi aset bagi misi rahasia tertentu yang mungkin lebih disukai organisasi untuk dirahasiakan. Tentu saja, organisasi SCP merekrut anomali tertentu yang sesuai untuk melakukan misi bagi mereka jauh dari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang paling terkenal adalah SCP-076, juga dikenal sebagai Habel, seorang pendekar pedang supranatural yang bangkit kembali dan mungkin salah satu prajurit terbaik yang pernah hidup. Organisasi memperhatikan hal ini dan menyalurkan kehausannya akan pertempuran dengan bekerja dengan gugus tugas taktis. Dia bisa membantu dalam misi untuk menghilangkan haus darahnya pada kelompok musuh yang menarik dan anomali berbahaya. Namun, ini akhirnya bekerja sedikit terlalu baik dan menyebabkan bencana. Habel sangat baik dalam pekerjaannya sehingga dia melampaui semua misi yang diberikan dengan kecepatan yang menakjubkan. Ditinggalkan dengan tidak ada lagi yang harus dilakukan, Habel menjadi gelisah yang menyebabkan dia mengubah keinginan membunuh pada sesama anggota tim dan kemudian organisasi secara keseluruhan. Itu adalah pembantaian habis-habisan sebelum rekan-rekannya akhirnya bisa membunuhnya dan mengembalikannya ke penahanan. Kegagalan inisiatif ini dengan ide membiarkan anomali bekerja untuk organisasi di lapangan memberi citra yang buruk. Namun, sejak itu banyak hal telah berubah, terutama dengan pembentukan GTT Alpha 9 alias Last Hope, gugus tugas taktis baru yang seluruhnya terdiri dari individu-individu anomali dan pawangnya. Ini terdiri dari anomali yang agak lebih stabil seperti rekan Habel, SCP-073, juga dikenal sebagai Kain. Kain tidak dapat dilukai dengan bahaya apapun yang menimpanya, hanya terpantul kembali pada penyerangnya, dan pengetahuannya yang luas menjadikannya aset intelijen yang sangat berguna. Satu lagi dari beberapa anggota Last Hope adalah Iris, juga dikenal sebagai SCP-105. Sama seperti Kain, Iris tidak hanya memiliki kekuatan anomali yang membuatnya sangat berharga untuk misi di lapangan, dia juga patuh dan mampu mendengarkan alasan, tidak seperti Kain. Kemampuannya termasuk mampu secara aktif mengawasi dan bahkan berinteraksi dengan foto-foto lokasi manapun, terutama ketika dipotret dengan kamera anomalinya. Suatu hari nanti, SCP-734 dapat menghitung dirinya di antara agen organisasi anomali lainnya seperti ini, asalkan dia terus mengemban janji dan tidak mengembangkan ketidaksukaan terhadap organisasi seiring bertambahnya usia, karena bagaimanapun dia tidak akan menjadi bayi selamanya. Jadi, jika kamu menemukan dirimu ada di sisi musuh organisasi, kamu punya alasan yang baik untuk menjadi paranoid. Kamu tidak akan tahu bahwa suatu hari, orang yang akan membunuhmu akan mendekati dan menjabat tanganmu sambil tersenyum. Sampai nanti, ketika kamu merasakan kesemutan aneh di telapak tanganmu dan merasakan kulit mulai mengelupas, kamu akan menyadari bahwa kamu telah menjadi orang mati yang berjalan selama berjam-jam. Sekarang, tonton SCP-823 Karnaval Horor dan SCP-096 melihat gambar pria